Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dengan pihak Angkasa Pura, ini seperti apa mekanismenya buat para PMI yang tiba di atau yang berangkat ke Indonesia? Yang pasti pelaksanaan dari nota kesepahaman yang kita tatakan bersama BP2MI dengan Angkasa Pura ini adalah bentuk kehadiran negara memberikan pelayanan maksimal dan optimal ya. Negara memperlakukan PMI dengan penuh rasa hormat karena mereka adalah aset negara, mereka adalah pahlawan devisa yang telah menyumbangkan ya, devisa dalam bentuk reniten kurang lebih 159,6 triliun. Tidak boleh lagi mereka ketika tiba di setiap pintu debarkasi mereka terlantar, keleleran, kemudian sulit mencari pihak atau siapapun yang bisa dimintai informasi. Kita akan punya helpdesk, ya, pusat pendataan dan juga pengaduan. Ketika tiba di tanah air, kita akan punya lounge, pusat atau tempat di mana yang akan memberikan rasa nyaman untuk mereka rehat sebentar ketika tiba di tanah air ataupun akan berangkat ke negara penempatan dan menjadi pusat segala informasi yang dibutuhkan. Kita juga akan memberikan jalur khusus kepada PMI, ya karena jalur khusus selama ini hanya digunakan atau dikenal sebagai jalur diplomatik. Nah, mereka juga adalah orang-orang dari anak bangsa yang berhak diberikan jalur istimewa, jalur khusus. Kita juga disiapkan oleh pihak Angkasa Pura untuk menggunakan signboard, ya, advertising untuk menyampaikan segala bentuk hal-hal yang bersifat informatif untuk kebutuhan PMI. Tapi di sisi lain tentu tadi saya sudah mention kepada Pak Dirut ya bahwa pemberangkatan PMI secara ilegal masih tinggi, ya, sindikat kejahatannya masih terus bekerja. Negara harus hadir dan kita tidak boleh kalah menghadapi mereka. Bendera merah putih tidak boleh dikibarkan lebih rendah dari bendera-bendera perusahaan. Segelintir orang, oknum yang terlibat dalam bisnis kotor, sindikat keberangkatan secara ilegal yang mengambil keuntungan besar dari PMI, ini juga harus kita jadikan sebagai common enemy. Mereka adalah pengkhianat merah putih, pengkhianat Republik yang harus kita hadapi bersama-sama untuk memeranginya. Dan bandara biasanya menjadi tempat keberangkatan dari PMI selain jalur pelabuhan. Pak, tapi berarti ada petugas BPN? Ya, kita sudah punya satgas dan satgas kita akan terjunkan. Kita akan seleksi, mereka adalah yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan tentu juga komitmen selain keberanian ya untuk bekerja di lapangan. Karena yang dihadapi ini adalah pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum tertentu. Demikian juga dengan penempatan ya petugas lapangan dari UPT Serang yang nanti akan kita gilir. Tidak boleh mereka bertugas melebihi 1 bulan di bandara. Jadi setiap 1 bulan kita akan lakukan pergantian atau shift. Ya. Kapan dimulainya? Ya. Kapan dimulainya? Sejak ditandatangani. Berarti besok kita sudah mulai action. Pak, seperti kita ketahui untuk pemberangkatan PMI memang masih terganjal dengan adanya COVID-19 Pak ya, di mana. Tapi untuk pemulangan kan masih terus mengalir nih Pak. Ya. Nah itu bagaimana mekanismenya bagi PMI yang sakit, yang meninggal, apakah masih dihandle dengan pihak APD atau bagaimana? Efek domino pandemi COVID ini kan tren angka kepulangan cukup tinggi. Kita sudah menangani per hari ini dari 1 Januari sampai 31 Agustus kurang lebih 176.000 di setiap pintu debarkasi, pelabuhan maupun bandara di wilayah tanah air kita dari seluruh negara penempatan. Nah selama ini ya bisa dikatakan relatif tidak ada masalah karena kerja-kerja kolaboratif, koordinatif dengan kementerian lembaga bahkan juga pihak bandara, pihak pelabuhan cukup baik. Mereka masuk ditangani sementara di awal ya, yaitu melalui gugus tugas ya kantor kesehatan pelabuhan. Setelah itu masuk ke imigrasi. Setelah itu masuk ke pos BP2MI. Kita menerjunkan kurang lebih 150 petugas di lapangan yang menggunakan rompi BP2MI untuk menunjukkan identitas resmi kita. Dan jika positif menjadi urusan gugus tugas, mereka dibawa ke penampungan yaitu Wisma Atlet atau di Rekom dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Tapi jika negatif, PMI yang dikategorikan bermasalah ya bermasalah karena mengalami deportasi atau karena masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pemberhentian hubungan kerja secara sepihak, masalah konsuler, masalah hukum, itu langsung kita tangani. Termasuk yang sakit kita langsung rujuk ke rumah sakit Polri. Kita bekerja sama selama ini dengan rumah sakit Polri ya. Yang meninggal juga demikian ya. Kita terima jenazahnya yang awalnya diurus di negara penempatan oleh Kementerian Luar Negeri, tapi ketika tiba di tanah air ya kita proses, kita bawa di ambulan, yang ambulannya kita siapkan, negara siapkan.
Jadi keluarga tidak mengeluarkan dana spesial pun untuk PMI yang sakit yang kita rawat dan rujuk di rumah sakit Polri maupun jenazah yang kita bawa dengan ambulan dan kita antar langsung di kampung halaman mereka. Cukup Pak, makasih Pak. Ya, Pak Awal, boleh? Ya, izin Pak. Ya. Ya Pak Awal, dengan adanya kontrak kerjasama dengan BP2 PMI ini, rencananya kan ada jalur khusus di mana Pak rencana akan ditempatkan Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dengan BP2MI dan Angkasa Pura II hari ini baru saja menandatangani MOU kerjasama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Dan ini tindak lanjut dari MOU-nya Kepala BP2MI dan Menteri BUMN pada 18 Agustus yang lalu. Jadi kita gerak cepat untuk kemudian merealisasikan inisiatif yang sudah disepakati antar kementerian lembaga tadi. Nah, berapa hal yang tadi dituangkan itu ada 5. Tadi Pak Benny juga sudah sampaikan. Satu adalah yang berkaitan dengan special lane atau jalur khusus. Kedua, nanti kita akan menyediakan penyiapan helpdesk untuk information. Yang ketiga itu adalah lounge bagi para pekerja migran. Yang keempat itu adalah memberikan expose melalui signboard atau digital media tentang program-program kerja BP2MI, himbauan dan juga pemberitahuan yang sifatnya untuk sosialisasi dan komunikasi baik kepada para pekerja migran sendiri maupun kepada masyarakat luas. Nah, yang terakhir kami menyediakan juga fasilitas untuk demo, expose produk-produk hasil dari binaan BP2MI dari pekerja-pekerja migran yang sudah kembali dan berhasil membangun upayanya untuk menjadi entrepreneur dan juga pelaku UMKM yang berhasil. Nah, 5 itu ya. Nah, kita akan mulai dengan satu-satu. Jadi kita akan nanti yang paling cepat kita bisa lakukan. Salah satu misalnya katakanlah untuk special lane, jalur khusus. Jalur khusus itu adalah jalur sejak mereka keluar dari pesawat. Jadi akan ada pengalokasian rute di samping rute yang bisa disebut dengan rute bersama, kepulangan atau kedatangan dari para penumpang, dan lebih khusus lagi nanti di area imigrasi. Jadi di area imigrasi itu jadi special lane itu biasa dilakukan. Kalau biasanya kan untuk para petugas diplomatik, kemudian juga para pelaku-pelaku yang memang memiliki kriteria khusus ya. Nah, PMI akan kita kategorikan itu. Jadi nanti kami dan Pak Benny selaku Kepala BP2MI juga akan menyampaikan informasi ini kepada Kementerian Hukum HAM melalui Direktur Jenderal Imigrasi, dan koordinasi di lapangan akan kita realisasikan dengan cepat. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme teknisnya, termasuk nanti petugas yang menghandle dari BP2MI untuk menerima kedatangan atau keberangkatan yang ada di bandara. Pak, dulu kan kita ketahui ada juga itu namanya common use Pak. Apakah yang membedakan common use dengan hal yang kontrak ini Pak? Jadi kalau kita bicara tentang common use system itu bicara tentang ticketing sistemnya, itu juga sangat dimungkinkan. Tapi saya rasa hal-hal sampai ke aspek teknis seperti itu bisa kita lakukan penyesuaian. Karena kita lihat volumenya juga nanti, kalau misalnya untuk periode tertentu keberangkatannya khusus misalnya, jadi ada rombongan tertentu, itu bisa kita setting common use-nya hanya untuk rombongan tertentu tadi. Tapi kalau memang kemudian sifatnya sama, bergabung dengan keberangkatan atau kedatangan dari luar negeri bagi para pekerja migran, saya rasa mengikuti mekanisme yang seperti biasa. Nah, beda dengan tadi yang special lane. Kalau special lane itu kita akan identifikasi sebelum melewati area imigrasi. Jadi kita bisa bedakan dengan setelah tadi adanya petugas yang mereka harus melapor dulu di information system kita atau di desk information kita yang kemudian nanti bisa disesuaikan dan dikhususkan, kurang lebih seperti itu. Rencananya akan diterapkan di berapa bandara yang di bawah AP2 Pak? Bandara kita kan ada 19. Nah, tadi Pak Benny udah menyebut yang prioritas adalah yang menjadi kantong-kantong keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia dulu. Jadi seperti misalnya yang cukup besar itu pasti Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, Bandara Internasional Kuala Namu, karena cukup banyak keluar masuk pekerja migran kita dari Kuala Namu. Kertajati itu nanti kan akan banyak para pekerja juga di kawasan Jawa Barat misalnya yang juga akan kembali dan datang. Intinya adalah semua bandara internasional yang memang akan menjadi titik keberangkatan atau kepulangan pekerja migran akan mendapat fasilitas yang kurang lebih sama. Pak, terakhir Pak, benefit apa yang didapat dari AP2?
Pertama, koordinasi ini akan memudahkan implementasi operasi kita di lapangan. Ya, kenapa? Karena kalau coba bisa dibayangkan kalau koordinasi ini tidak ada, itu akan terjadi boleh dibilang tidak sinkronnya operasi di lapangan. Nah, yang kedua tentu saja mengangkat reputasi bandara sendiri. Karena tidak banyak. Tadi saya juga singgung ke Pak Kepala Badan, apabila special lane untuk PMI ini akan direalisasikan, mungkin akan menjadi ide pertama, ya. Dan ide Pak Menteri BUMN yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan ini yang kita akan coba realisasikan. Jadi saya bisa meyakinkan itu belum pernah ada, ya, karena special lane biasanya kan untuk tugas diplomatik, kemudian tugas-tugas khusus yang memang dikategorikan seperti tadi. Tapi kalau untuk kerja migran ini akan menjadi hal yang pertama. Nah, itu yang saya sebut tadi mengangkat reputasi bandara dan juga reputasi secara koordinasi stakeholders. Karena kan kita juga tidak bekerja sendiri. Jadi ada banyak pihak yang saling berkoordinasi. Nah, yang ketiga tentu saja memudahkan para pelanggan kita. Karena bagaimanapun semua penumpang yang datang ke bandara ini kan pelanggan kita, pelanggan Angkasa Pura II. Jadi semakin kita memberikan tingkat pelayanan yang baik, tentu saja itu memberikan nilai tambah bagi pelayanan bandara di mata stakeholders dan secara penilaian bagi bandara dari pelanggannya. Dan tentu saja pelanggan juga memberikan sebuah rasa nyaman dan keamanan mereka pada saat mereka keluar atau datang ke bandara-bandara Angkasa Pura II. Terakhir ya. Oke. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih Pak Dirut Angkasa Pura. Terima kasih Pak Bedi. Sama-sama, Pak. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.